Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Baik Bu Rin. Bu Rin bagaimana kabarnya? Astungkara luar biasa Bu. Bu Evi hari ini akan melakukan proses coaching bukan? Ya. Baik Bu Evi. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan membicarakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh kan Bu Evi? Boleh sekali Bu Rin. Baik Bu Evi, dari proses coaching kita kali ini, baik coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian Bu. Isinya adalah apakah pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Dan saya akan mendengarkan juga ya tanggapan dan jawaban dari coachee, apakah coachee sudah merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan apakah Ibu sudah memberdayakan coachee. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Rin. Baik Bu, sebelum proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Evi ya? Boleh Bu Rin. Oke, kira-kira Ibu menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari Ibu? Begini Bu Rin, saya ingin di kompetensi ada kehadiran present, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oh baik, berarti Bu Evi ingin mengembangkan 3 hal ya, yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu kan Bu Evi? Iya, betul sekali Bu. Oke baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi bagian mana yang secara spesifik nanti Ibu inginkan untuk dikembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif Bu Rin. Oke, berarti ada 2 ya yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Ya, betul sekali Bu Rin. Baik Bu Evi, pada momen spesifik apa yang bisa saya amati dari kedua hal tersebut? Jadi pada saat proses identifikasi Bu Rin, bagaimana saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coachee, kemudian menggali pertanyaan berbobot sehingga coachee bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Nah, Bu Evi, ini di sini penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan dari rubrik penilaian tadi. Skor maksimal setiap kompetensi ini seharusnya kan ada 4 ya Bu ya. Harusnya ada 4. Menurut Ibu 1 sampai 4 kompetensi bagian mana yang ada pada diri? Saya merasa memiliki sikap terbuka, sabar, sehingga mungkin saya akan bisa hadir penuh. Walau saya terkadang saya merasa kurang fokus Bu. Jadi terhadap coaching, selain itu saya mampu menjadi pendengar yang mungkin belum terlalu baik Bu ya. Berarti saya ingin simpulkan di sini mungkin dari rentang 1 sampai 4 saya ada di nilai 2 Bu. Jadi kalau selesai proses supervisi ini, Ibu Evi berharap nanti kompetensinya meningkat sampai di mana nih? Saya berharap ada di level 4. Iya. Wah mantap sekali ini Bu Evi. Terus indikator ketercapaian bagian mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin pada coaching ini, coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, bisa mengatasi langkah, menyelesaikan masalahnya, kemudian saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Oke baik, berarti Bu Evi merasa berhasil melakukan proses coaching saat coaching mampu menemukan solusi permasalahannya sendiri atau mengatasi langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya dan mampu menjadi pendengar yang baik. Seperti itu Bu Evi? Iya Bu. Oke siap. Berarti Bu Evi, saya sangat berterima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Evi. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Sekarang silahkan Bu Evi melakukan praktek coaching dengan sebaik-baiknya. Semangat Bu. Terima kasih Bu.
Afif, bagaimana kabarnya? Ya, hai Betty, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Betty? Ya, baik. Gimana nih Pak, kok kemudian kesini? Mungkin ada hal yang ingin dibicarakan? Iya nih Bu, saya lagi bingung nih untuk urusan yang sekarang baru ini. Kira-kira apa yang membuat Bapak bingung? Ini lah Bu, yang kemarin hasil rapat itu saya kan ditunjuk jadi koordinator untuk proyek yang semester ini kelas 9. Nah, saya masih bingung untuk tema apa yang harus saya ambil. Karena kan di kelas 9 sudah beberapa kali proyek, kayaknya apalagi ya. Kira-kira dari beberapa tema yang ada, Bapak ingin mungkin idenya lebih menarik atau ingin menggunakan tema yang mana? Ya itu dah, di situ dah bingung saya karena kan kemarin sudah waktu kelas 7 dia temanya ini. Sekarang ini mau yang mana ya, kalau balik lagi seperti itu kayaknya kok apa ya, berulang gitu. Pengen sesuatu yang baru gitu. Jadi pasti bosan kalau temanya diulang-ulang Pak ya. Ya. Nah, kira-kira yang sesuai dengan kelas yang sekarang, kelas berapa nih? Ini saya sekarang di koordinator proyek kelas 9 untuk semester ganjilnya ini. Jadi sesuai rencana yang di kelas 9 itu temanya tema apa Pak? Yang kemarin disesuaikan. Kalau dalam bayangan saya mungkin kalau kemarin yang tentang lingkungan kan sudah tentang apa namanya kehidupan berkelanjutan sudah. Kalau kemudian yang gerak dan ini juga sudah satu kelas lah. Mungkin yang sekarang kita bisa pakai yang berkaitan sama sekitar lingkungan kita. Berarti Bapak menginginkan temanya itu yang sesuai dengan apa namanya tema lingkungan kita ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan kan di sini ya kita tahu lah masyarakat sini lumayan bagus di bidang kewirausahaan, usahanya, kemudian apa namanya daya dukung juga kita ada, potensi masyarakat ada, mungkin itu bisa kita coba. Pengennya sih sana, jadi cuman yang cocok apa ini masih kita. Oke, berarti tujuan kita diskusi hari ini adalah tentang pemilihan tema Pak ya. Iya. Dan mungkin tema yang ingin Bapak inginkan seperti itu atau idenya adalah terkait lingkungan, seperti contohnya tadi apa yang Bapak bilang? Ya, berbasis lingkungan sekitar, jadi Sekitar. di sekitar sekolah kita kan mungkin kita bisa lagi ke apa ya, kemampuan masyarakatnya itu kita contoh wirausaha atau berjualan itu bisa. Ya, bagus sekali. Mungkin menurut Bapak sesuai dengan temanya terkait dengan kewirausahaan yang bisa dilakukan, kira-kira yang di sekolah rencana Bapak seperti apa ya? Ya, itu dah yang masih saya pikirkan tuh. Jadi saya masih mencoba mendata gitu. Jadi apa sih yang umum di masyarakat yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh anak-anak. Kemudian tidak terlalu berat, mereka bisa melaksanakannya. Itu yang masih ini, karena anak-anak kita lumayan bagus sebenarnya, tampil, kemudian mau ada usaha dan lain sebagainya. Cuman masih perlu didata lagi. Ya, jadi Bapak akan mendata terlebih dahulu, kemudian baru menentukan kira-kira kewirausahaan yang seperti apa gitu Bapak ya. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira kewirausahaan yang mungkin tidak terlalu berat untuk anak-anak itu yang seperti apa Pak? Kalau di sekitar kita mungkin bisa mungkin mereka membuat kerajinan kemudian dijual, terus apa ya, kayak nggak tahu, nanti mungkin dari anak-anak juga kita sampaikan apakah idenya mereka juga bisa. Jadi kalau di sekitar sini kan ya kita pariwisata juga kan, jadi ada tamu dan lain sebagainya mungkin di sana. Kalau yang diperlukan masyarakat itu ya apa ya, produk-produk ya, intinya kita bisa menghasilkan produk yang punya nilai jual. Jadi bisa mungkin Bapak lebih spesifik lagi, lebih disimpulkan lagi untuk nanti kewirausahaan yang diinginkan pada saat kegiatan P5 ini yang akan Bapak lakukan itu untuk mencetuskan temanya seperti apa dulu Bapak?
saya masih perlu ini juga berkoordinasi lagi sama teman-teman yang lain karena kan kita tidak sendirian ya, termasuk mungkin dengan siswanya, karena kalau diskusi lagi kira-kira tema apa yang cocok, meskipun secara pribadi sudah masuk kewirausahaan kan, tapi kita harus mengembangkan itu. Mungkin ada ide dari teman apa tentang produk apanya yang akan dikembangkan yang bisa dibuat oleh anak-anak dan kemudian punya nilai jual. Berarti nanti Bapak akan mencari datanya dulu, kemudian berkolaborasi sampai bisa menentukan temanya Pak ya? Ya. Oh ya, tema kewirausahaannya, kemudian kewirausahaannya seperti apa Pak? Ya. Nah kira-kira kapan Bapak bisa mencari datanya, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman? Kalau secara pribadi sudah mulai, cuman maunya saya di minggu-minggu ini mau koordinasi dengan bersama koordinator dulu, baru kemudian dengan teman-teman yang lain, termasuk mencari data dari anak-anak secara ini. Kemudian karena kan sekarang masih awal, mungkin bulan September kalau nggak salah jadwalnya, jadi ada waktu sebenarnya kita untuk ini memperkuat data, memastikan dan mengambil keputusan. Sekitar 1 bulan bisa kita selesaikan. Jadi masih ada waktu Bapak ya? Mungkin di sekarang yang masih bulan masih jauh, berarti persiapannya kira-kira Bapak bisa di bulan apa? Kalau tidak ada hambatan, mungkin di akhir Agustus kita bisa mempersiapkan sampai ke tahap modul perencanaan dan lain sebagainya, sehingga di September bisa kita Langsung berangkat ya. Jadi berarti sudah ada rencananya, kemudian sudah juga ada waktunya kapan mau akan dilaksanakan, sehingga mungkin apakah Bapak sudah menemukan solusi dari tujuan kita diskusi hari ini? Kira-kira sudah menemukan solusinya ya, Pak? Kayaknya saya sudah ketemu solusinya, tinggal sekarang menjalankannya, berkoordinasi dengan teman-teman, cari data, data berkumpul, sama-sama merencanakan. Ya, kayaknya seperti itu ya. Jadi bagaimana Pak perasaannya untuk hari ini? Lebih Apakah kebingungannya? ya sudah lumayan Bu hilang, karena dari kemarin berpikir gimana caranya, ternyata ada solusinya, kita bisa seperti itu. Saya akan coba. Jadi bagus sekali Bapak, saya akan tunggu hasilnya, mencari datanya mungkin dengan siswa dan kolaborasi dengan teman-teman, sehingga untuk kegiatan P5 berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih Bu. Mungkin nanti beberapa kali saya sedikit diskusi lagi dengan Ya baik Bapak, lancarannya. mungkin Bapak ada yang ingin kita diskusikan lagi? Ada yang ingin disampaikan Untuk lagi? sementara ini kayaknya sudah cukup, jadi biar saya bisa segera mengerjakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih sama-sama Bapak, silahkan mempersiapkan P5-nya dengan semangat. Terima kasih Bu. Selamat Sama-sama, Pak siang. Kapten. Bu Evi, Halo Bu Ren. Om Swastiastu. Swastiastu. Bu Evi tadi kan sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Hafid. Gimana kira-kira proses coachingnya tadi? Lancar? Sekarang lancar Bu. Jadi setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Evi. Yang pertama di sini, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi? Baik, terima kasih Bu Ririn. Menurut saya sudah menampilkan performa yang semaksimal mungkin. Jadi meskipun awalnya saya sedikit grogi, kemudian tapi saya merasa sudah bisa berjalan maksimal, sehingga nilai yang saya awalnya 2 saya rasa bisa meningkat menjadi 3. Baik Bu Evi, di menurut Bu Evi, apa yang membuat Bu Evi menilai demikian? Baik, karena saya merasa untuk kehadiran penuh saya juga bisa, kemudian saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bisa mendengarkan secara aktif.
Jadi Bu Evi merasa seluruh kompetensi coaching sudah ditampilkan, yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu kan Bu Evi? Iya, boleh. Baik. Terus menurut Bu Evi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, yang saya lakukan pada saat coaching adalah dengan alur cerita, jadi menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab. Begitu, Bu Evi. Wah, mantap sekali ya Bu Evi. Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Bu. Baik Bu Evi, menurut pengamatan saya sebagai supervisor, ya, seperti yang Ibu Evi katakan tadi, bahwa proses coaching Bu Evi yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik, ya, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, ya, yang diawali dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan meminta tanggung jawab coach untuk melakukan rencana aksi. Jadi Bu Evi sudah mampu menangkap kata-kata kunci, ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya, yang membuat coach mampu melakukan identifikasi dan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi menurut saya nilai Bu Evi itu sudah mendekati 4 sekarang, ya Bu, ya. Iya, Bu. Namun demikian, ya, saya lihat masih ada hal-hal yang perlu Bu Evi kembangkan, ya. Jadi misalnya di sini saat Bu Evi mempraktekkan kehadiran penuh, ya Bu Evi, ya, seharusnya Bu Evi lebih fokus kepada coaching, ya, karena tadi saya lihat Bu Evi agak kurang fokus, ya. Kemudian Bu Evi saat menjadi pendengar yang aktif, ya, di sini Bu Evi lebih banyak menyimak sebenarnya daripada harus berbicara, ya. Tadi saya lihat, ya, dan saya amati Bu Evi hampir saja memotong coach, ya, yang sedang berbicara. Bagaimana menurut pendapat Bu Evi? Ya, saya setuju Bu Rin. Tadi memang saya sempat tidak fokus karena grogi dan hampir memotong pembicaraan coach. Baiklah kalau begitu, tapi proses coaching yang Ibu Evi lakukan sudah sangat baik sekali, ya, dan nilainya sudah mendekati 4, ya, menurut saya. Terus bagaimana rencana tindak lanjut Bu Evi ke depannya? Rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan adalah memperdalami atau mempelajari alur Tirta, kemudian mampu melakukan teknik coaching dengan lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu Evi, ya. Bu Evi sudah mempelajari alur Tirta dengan lebih dalam, ya. Terima kasih Bu Evi atas waktunya sudah melakukan tanya jawab hari ini, ya. Tetap semangat ya Bu Evi. Terima kasih Bu Ririn, sampai jumpa lagi. Sama-sama Bu Evi.